Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Ahmad dengan NRP 5017251013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus memenuhi tugas geologi fisik dengan tugas mentranslate dan mempresentasikan dari buku Physical Geology Earth Revealed. Buku ini membahas tentang pengenalan dasar geologi, dasar dasar tektonik lempeng, dan konsep pada chapter 1. Untuk pembahasan pertama, di sini apa apa sih dan siapa yang membutuhkan geologi? Dan geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Geologi memberikan manfaat khususnya bagi kehidupan manusia. Hampir semua yang kita gunakan sehari-hari membutuhkan geologi, seperti dari kendaraan bermotor, listrik, makanan, dan segala hal yang ada di sekitar manusia. Seperti contohnya, kendaraan listrik memerlukan bahan bakar. Yang bahan bakar tersebut kita dapatkan dari minyak bumi dan juga listrik. Listrik biasanya diperoleh dari pembangkit listrik yang umumnya di Indonesia diperoleh dari pembangkit listrik tenaga uap yang membutuhkan bahan bakar dari batu bara. Dari beberapa manfaat geologi tersebut, geologi juga menyimpan potensi bencana. Oleh karena itu, mempelajari geologi sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Proses geologi sendiri membutuhkan waktu miliaran, jutaan hingga miliaran tahun untuk terbentuk. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menambang hasil seperti batu bara dan juga minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama. Batu bara tersendiri terbentuk dalam jutaan tahun. Batu bara yang ada saat ini bahkan ada sejak zaman Jurassic dan juga Cretaceous sekitar 40 sampai 15 juta tahun yang lalu. Untuk dapat menambang sendiri, manusia membutuhkan pekerja untuk mendapatkan sumber energi tersebut, seperti melakukan pencarian dan juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan geologi. Geologi sendiri sangat penting di berbagai sektor perindustrian. Bahkan negara-negara barat sangat bergantung pada sektor geologi tersebut, khususnya di minyak bumi, karena menyadari minyak bumi ini sangat penting untuk perekonomian dunia. Selain itu, sumber geologi seperti logam, aluminium, dan tembaga juga sangat berguna pada saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang lingkungan. Tuntutan akan lebih banyak kerusakan lingkungan jika ada eksplorasi atau pencarian dan penggunaan bahan geologi secara berlebihan, di mana saat kita mengekstrak suatu bahan secara berlebihan, kita akan mengganggu keseimbangan alam dan merusak alam tersebut jika tidak mengelola secara baik. Lingkungan dapat terancam karena sumber daya geologi umumnya tidak terbarukan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Meningkatnya permintaan akan sumber daya ini juga menyebabkan meningkatnya harga dari sumber geologi. Meningkatnya harga tersebut mempengaruhi akan pencarian bahan geologi yang semakin gencar atau semakin banyak dilakukan.
Dari beberapa manfaat geologi tersebut, juga ada bahaya yang terselubung dari geologi ini. Hampir setiap saat gempa itu ada. Seperti hampir setiap saat bencana itu ada. Seperti gempa, angin topan, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, maupun tsunami. Semua bencana tersebut termasuk ke dalam bencana geologi atau bahaya geologi. Namun pada umumnya bencana geologi adalah segala hal bencana yang yang terjadi karena suatu hal yang ada di dalam bumi tersebut. Seperti gempa, gempa terjadi karena ada peristiwa atau kejadian yang ada di dalam inti bumi atau dalam bumi yang memberikan getaran pada bumi tersebut. Seperti pada salah satu bencana tsunami, tsunami disebabkan karena ada tsunami adalah gelombang laut yang menuju ke daratan dan menyapu semua yang ada di daratan tersebut. Contohnya di Indonesia sendiri, pada 26 Desember 2004 terjadi gempa besar di Aceh yang menyebabkan tsunami. Hal ini karena adanya segmen besar yang menyebabkan air laut bergerak. Hal ini karena patahan tersebut menggerakkan air hingga terbentuk gelombang yang sangat besar. Hal ini sulit diketahui karena pada saat gelombang laut berada dalam kedalaman atau berada di air laut yang dalam, gelombang ini tidak terlihat, umumnya tidak terlihat, dan juga mungkin terlihat hanya dengan ketinggian yang kecil, sedang bahkan kecil. Namun pada saat di perairan yang dangkal atau pantai, gelombang ini akan membentuk gelombang yang sangat tinggi dan umumnya bergerak dengan kecepatan yang tinggi juga, dan akan menyapu segala area yang ada di pantai dan daratan tersebut. Untuk selanjutnya, di sini akan ada bencana seperti gempa bumi dan juga gunung meletus. Seperti yang diketahui, gunung meletus sendiri adalah salah satu bencana yang juga sangat berbahaya. Seperti negara-negara yang khususnya negara-negara yang berada dalam lingkar Pasifik karena memiliki gugusan gunung berapi yang sangat banyak. Letusan gunung berapi sendiri merupakan hasil dari pelepasan energi bumi secara tiba-tiba. Hal ini sangat berbahaya karena mm, hal yang segala material yang dilepaskan dari gunung berapi umumnya berbahaya bagi manusia dan segala hal yang ada seperti lava, lahar, atau letusan piroklastik yang dilepaskan saat gunung api meletus. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang sistem bumi. Energi luar biasa yang dilepaskan oleh bumi atau gunung berapi adalah produk dari kekuatan bumi seperti yang saya sebutkan tadi, yang menggerakkan batuan kokoh yang ada di bumi. Hal ini terjadi karena getaran tersebut merusak batuan yang awalnya kokoh dan menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Namun, gempa bumi dan gunung berapi hanya dua konsekuensi dari perubahan bumi yang sedang berlangsung. Cekungan laut terbuka dan tertutup, eh, pegunungan naik dan merupakan proses yang lambat tetapi sangat efektif.
Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang proses internal. Proses yang terjadi di dalam bumi atau proses panas bumi yang sedang terjadi di dalam bumi tersebut. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki inti di dalamnya yang inti tersebut selalu mengeluarkan panas karena inti tersebut memang bersifat panas. Dalam inti bumi sangat padat dan sangat panas hingga ke atasnya man- dilanjut dengan mantel bumi yang umumnya ada dua mantel yang bersifat padat dan juga satunya yang bersifat cair. Lalu yang paling atas adalah kerak bumi yang memiliki lapisan paling tipis. Karena lapisan tipis tersebut, kerak bumi sering dianalogikan seperti kulit apel karena memiliki ketebalan paling tipis dan sangat berbanding jauh dengan lapisan bumi lainnya yang memiliki lapisan atau ketebalan yang sangat tebal. Kerak bumi sendiri memiliki dua jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua sendiri umumnya memiliki uh, kerak benua tersendiri umumnya lebih tipis dari kerak samudra. Namun memiliki namun kerak samudra memiliki berat yang jauh lebih berat dibanding kerak benua. Kerak sendiri secara kolektif membentuk litosfer dan mantel bumi paling atas mendasari litosfer yang biasa disebut dengan astenosfer. Lapisan ini lunak dan mengalir lebih mudah daripada mantel di bawahnya yang memiliki sifat padat, di mana mantel panas mengalir ke atas akan mengangkat litosfer yang berada di atasnya dan lebih tipis tersebut. Litosfer, litosfer ini paling dingin dan juga padat dan akan gaya yang akan dihasilkan bumi disebut gaya tektonik yang menyebabkan deformasi batuan dan pergerakan vertikal dan horizontal di bawah bumi. Keberadaan pegunungan juga menunjukkan bahwa gaya tektonik lebih kuat daripada gaya gravitasi. Contohnya adalah Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia yang terbuat dari batu yang terbentuk dari bawah laut kuno. Hal tersebut menunjukkan bahwa dulunya Everest berada di bawah lautan, namun lama-kelamaan muncul dan membentuk gugusan pegunungan yang sangat tinggi ini. Pegunungan dibentuk dalam waktu yang lama karena bagian kerak bumi ini bagaikan diperas atau diregangkan dan saling bertuburkan biasanya karena konvergen, saling bertabrakan dan membentuk pegunungan yang lama-kelamaan jika ada daya konvergen maka akan semakin tinggi pegunungan tersebut. Sebagian besar gaya tektonik ini adalah gaya mekanik. Beberapa energi dan kekuatan digunakan untuk mengubah bentuk batuan seperti memecahkan dan juga membengkokkan batuan tersebut hingga energi mekanik juga dapat disimpan eh, seperti dalam gempa dan melepas energi mekanik yang tersimpan saat tiba-tiba. Contohnya gempa bisa muncul dan terkumpul karena menjadi gempa yang lebih besar karena energi yang ada telah terkumpul. Untuk selanjutnya, saya akan eh, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konvergensi lautan samudera. Jika kedua lempeng konvergen,
yang bersifat samudra. Lempeng tersebut umumnya bersifat lebih padat dibandingkan dengan lempeng benua. Lempeng benua di sini akan mengapung di atas lempeng samudra tersebut, dan sebagian lempeng yang memiliki lebih ringan akan bergerak lebih jauh daripada lava lembah reef basalt, pegunungan tengah samudra, di mana tempat ia terbentuk seperti pada gambar ini. Setelah subduksi dimulai, batuan cair yang dihasilkan akan membentuk gunung berapi yang umumnya jika ada di samudra akan muncul gunung berapi laut. Di man- Umumnya muncul gunung berapi laut daripada di benua. Sabuk gunung yang dihasilkan disebut pengusur pulau vulkanik. Seperti pada contoh gambar ini, ada di Kepulauan Awet di Alaska, pulau-pulau di Indonesia, dan juga Sumatera. Selanjutnya ada konvergensi benua-benua. Jika kedua benua lempeng konvergen saling mendekat, proses deformasi geologi yang sangat berbeda terjadi di batas lempeng. Litosfer kontinental jauh umumnya jauh lebih padat daripada mantel yang berada di bawahnya atau sebagian mantel luar yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, lempeng tidak disubduksi dan litosfer seringkali mengapung yang menyebabkan dua lempeng benua bertabrakan dan saling melengkung. Selanjutnya, ada tabrakan benua di pegunungan Himalaya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pegunungan Himalaya terbentuk karena tubrukan konvergen yang dahulu pegunungan ini berada di dasar laut. Namun karena tubrukan ini lama-kelamaan Gunung Everest muncul ke permukaan dan membentuk gugusan pegunungan yang kita tahu saat ini. Gunungan Himalaya adalah pegunungan tertinggi yang ada di dunia. Selanjutnya di sini ada batas busur cekungan yang ada di gambar 1.13. Oh, di bawah. Di bawah ini. Terjadi di mana dua lempeng meluncur secara horizontal sama lain. Jadi berada pada garis yang lurus, tidak ke arah yang menjauh. Ada di patahan San Andreas di California, dan patahan Alpine di Selandia Baru adalah dua contoh dari jenis batas busur cekungan parit transformasi. Patahan San Andreas ini lebih banyak dan jauh lebih pendek daripada cekungan yang menghasilkan gempa yang jauh lebih kecil. Selanjutnya ada waktu geologi. Waktu geologi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan melalui proses geologi. Umumnya, waktu geologi bersifat sangat lama, namun baru tercatat saat ada manusia yang meneliti akan hal tersebut. Yang pasti, proses geologis yang tepat adalah tanah longsor, letusan gunung berapi. Peristiwa ini terjadi karena energi yang tersimpan diregangkan atau dilepaskan. Contoh energi gunung meletus. Energi yang ada sebelumnya berada di dapur magma yang tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Namun karena energi yang tersimpan tersebut terkumpul, akhirnya lama-kelamaan akan meledak atau meletus dan mengeluarkan segala material yang ada di gunung api tersebut. Baik, untuk chapter 1 di sini telah selesai. Selanjutnya akan saya lanjutkan di chapter 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari chapter 2. Mulai dari yang di sini saya akan menjelaskan tentang interior bumi dan sifat geofisika. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan yang pertama adalah apa yang diketahui ahli geologi tentang bagian dalam bumi. Mempelajari struktur proses yang terjadi dalam bumi, ahli geologi akan mempelajari hal tersebut, seperti
Sampel batuan yang identifikasikan area di mana yang memungkinkan batu bara melimpah di suatu area. Dan sampel batuan dapat diambil dari tambang atau sumur yang dipelajari oleh ahli geologi. Pandangan langsung terhadap batuan dan lapisan yang lebih dalam dapat dicapai ketika batuan mantel telah dibawa ke permukaan oleh aliran basa atau oleh intrusi dan erosi pipa kimberlite yang mengandung berlian. Dapat dilihat di bab 12 pada penjelasan saya nanti. Selanjutnya adalah penjelasan tentang gelombang seismik. Gelombang seismik sendiri biasanya dari gempa besar yang melewati seluruh bumi. Selain gempa, ada juga beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan atau menghasilkan gelombang seismik, seperti ledakan dari bom nuklir. Para ahli geologi memperoleh informasi tentang bagian dalam bumi, seperti gempa besar dan uji coba bom yang dapat menimbulkan gelombang seismik. Salah satu cara penting mempelajari bagian dalam bumi adalah dengan mempelajari pantulan seismik, yaitu kembalinya sebagian energi yang sebelumnya telah diberikan atau telah dipantulkan terhadap suatu area dan akan memantul kembali dan dari batas batuan. Jika dua lapis batuan dengan kerapatan berbeda dipisahkan oleh batas yang cukup tajam, gelombang seismik akan memantul dari batas tersebut seperti cahaya yang biasanya memantul pada cermin. Gelombang yang dipantulkan ini akan diukur atau direkam dengan alat yang disebut dengan seismograf, yang menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak turun hingga mencapai batas atau memantul dari batas yang telah ditentukan. Dari jumlah waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan bolak-balik itu, para ahli geologi menghitung kedalaman batas tersebut. Metode lain yang digunakan untuk menentukan batas-batas batuan adalah studi refraksi seismik, yaitu pembelokan gelombang seismik saat melewati suatu material ke material lain yang mirip dengan gelombang cahaya yang biasa membelok lewat kacamata, kacamata atau lensa mata. Saat gelombang seismik menabrak batas batuan, sebagian besar gelombang tersebut akan melewati batas itu. Nah, batas-batas pada lapisan batuan semacam itu cukup jelas untuk dapat ditentukan dengan refraksi seismik. Struktur dan komposisi sebagian besar kerak benua awalnya tidak diketahui dengan pemetaan permukaan, serta refraksi dan refraksi seismik menunjukkan bahwa benua sebagian besar terdiri dari batuan beku dan juga metamorf. Umumnya adalah batuan granit dan juga batuan gneiss yang ditutupi oleh lapisan tipis batuan sedimen di atasnya, seperti eh, cekungan sedimen raksasa di mana batuan dasar yang mendasari telah mengalami penurunan dan di atasnya akan dilapisi dengan sedimen baru. Untuk selanjutnya, gelombang refleksi bergerak lebih jauh. Gelombang ini dapat tiba di stasiun terlebih dahulu karena sebagian besar jalurnya berada pada lapisan kecepatan tinggi. Akan saya tunjukkan gambarnya.
Baik, seperti pada gambar ini, gelombang ini dapat tiba di stasiun terlebih dahulu karena besar jalurnya di lapisan kecepatan tinggi B. Nah, ini lapisan yang di bawahnya memiliki kecepatan yang lebih rendah dan di atasnya lebih tinggi. Oleh karena itu, gelombang akan bergerak lebih jauh di bawah lapisan B di gambar 2.2 ini. Serangkaian seismograf dapat dipasang pada garis untuk mengetahui tembakan seismik dan menemukan jarak kedalaman suatu lapisan. Saya akan kembali ke PT yang tadi. Sebentar. Mohon maaf, ada sedikit gangguan sinyal di sini. Akan saya lanjut lagi untuk membahas yang bagian kerak, kerak bumi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kerak bumi lebih tipis di bawah lautan daripada di bawah benua. Gelombang seismik umumnya bergerak lebih cepat di dalam kerak di dalam kerak samudra dibanding kerak benua. Karena perbedaan kecepatan ini diasumsikan karena perbedaan susunan dari batuan kerak benua dan juga kerak samudra. Gelombang seismik P bergerak melalui kerak benua dengan kecepatan sekitar 7 km, yang merupakan kecepatan saat mereka bergerak melalui batuan basalt atau gabbro, batuan penyusun dari kerak samudra. Untuk gelombang benua sendiri, kecepatan gelombang P umumnya adalah 6 km per second, yang lebih tinggi di bawah kerak, sedangkan di atas keraknya kecepatannya lebih rendah daripada itu. Selanjutnya ada mantel. Cara gelombang seismik melewati mantel, menurut para ahli geologi, ruang magma di batuan yang meleleh menjadi kantong cairan terisolasi baik di kerak bumi maupun di atas mantel. Tapi sebagian besar mantel adalah tersusun dari lapisan yang padat. Karena gelombang P bergerak sekitar 8 km per detik di atas mantel atas, mantel tersebut dapat diidentifikasikan terbuat dari batuan yang berbeda dari kerak samudera dan juga benua. Kerak bumi dan mantel bagian atas sama-sama membentuk litosfer, selubung luar bumi yang relatif kuat namun rapuh. Litosfer sendiri membentuk lempeng-lempeng yang dalam teori tektonik lempeng, ketebalan litosfer rata-rata sekitar 70 km dan di bawah lautan bisa mencapai 125 hingga 250 km. Secara umum, gelombang seismik meningkat kecepatannya seiring dengan bertambahnya kedalaman, karena tekanan di dalam kedalaman yang lebih tinggi akan mengubah sifat-sifat batuan tersebut, dan gelombang seismik bergerak lebih lambat pada lapisan yang lebih dangkal, sehingga zona ini disebut dengan zona kecepatan rendah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sos- isostasi. Isostasi sendiri adalah keseimbangan atau keadaan antara blok litosfer yang mengapung di atas mantel bumi. Di atas astenosfer sendiri, karena
litosfer umumnya memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada batuan mantel. Kerak bumi di sini dianggap mengapung di atas mantel yang lebih padat karena kerak yang seperti saya sebutkan tadi, kerak atau keras ini memiliki atau terdiri dari lapisan paling tipis yang diasumsikan sebagai kulit apel jika kita melihat dari bumi sendiri yang sangat tebal. Litosfer dapat cenderung naik atau tenggelam secara perlahan hingga mencapai keseimbangan dengan berat astenosfer yang dipindahkan. Naik atau turunnya litosfer tersendiri tentu memerlukan aliran ductile dari astenosfer untuk menyesuaikan pergerakan tersebut. Dengan mengukur laju kenaikan atau penurunan dari viskositas astenosfer tersebut dapat dihitung. Seperti pada gerakan vertikal, penyesuaian isostastik terjadi sejumlah besar material terkikis atau terendapkan di bagian permukaan bumi. Naik atau turunnya litosfer ini sendiri memerlukan aliran ductile dari astenosfer untuk menyesuaikan pergerakan tersebut. Dengan mengukur laju kenaikan atau penurunan ini, viskositas astenosfer dapat dihitung untuk mengukurnya. Selanjutnya, ada pengukuran gravitasi. Gravitasi sendiri, menurut Newton, adalah dua benda bervariasi yang tergantung pada kedua massa tersebut dan jarak di antara keduanya, yang telah saya cantumkan pada video saya nanti. Gaya tersebut akan meningkat seiring dengan bertambahnya salah satu massa. Misalnya, gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan jauh lebih besar daripada gaya tarik-menarik dua benda lain yang berukuran lebih kecil. Persamaan tersebut juga menunjukkan bahwa gaya berkurang seiring dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Semakin jauh jarak antara benda, maka semakin kecil gaya gravitasi. Karena jauh jarak ini menyebabkan gaya tariknya menurun, sehingga rendahnya gaya gravitasi tersebut. Salah satu alat yang berguna untuk mempelajari kerak dan mantel atas adalah gravimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur variasi gravitasi di permukaan bumi sendiri. Fungsi gravimeter adalah untuk menyelidiki variasi lokal dalam kerapatan batuan, batuan padat seperti biji logam, batuan ultramafic, menarik massa di dalam gravimeter dengan lebih kuat. Tarikan ini juga akan meregangkan pegas dan besar peregangan tersebut dapat diukur dengan teliti. Untuk gaya gravitasi sendiri di puncak gunung umumnya lebih kecil dibandingkan dengan permukaan laut karena puncak gunung berada jauh dari pusat permukaan bumi. Selanjutnya ada medan magnet bumi. Medan magnet adalah suatu daerah gaya magnet yang disebut medan magnet bumi adalah garis-garis gaya magnet yang tak terlihat di sekitar bumi. Dapat membelokkan benda-benda bermagnet seperti umumnya jarum kompas yang bebas bergerak. Medan ini memiliki kutub utara dan kutub selatan magnetik. Kekuatan medan magnet paling besar berada di kutub magnet, yaitu untuk kutub magnet sendiri ada kutub utara dan kutub selatan. Karena kompas penting dalam navigasi, magnetisme bumi telah diamati selama berabad-abad tentunya. Untuk menunjukkan arah yang telah lama diketahui, masa kutub magnet bergeser sekitar 11,5 derajat dari kutub geografis yang menjadi poros rotasi bumi. Selain itu, perubahan posisi kutub juga telah terdokumentasi secara baik sejak masa penjelajahan besar dunia. Belakangan ini, studi geofisika diarahkan pada sumber magnetisme bumi. Laju perubahan posisi kutub bersamaan dengan kekuatan medan magnet sangat menunjukkan bahwa medan magnet dihasilkan dari logam cair pada inti bumi, bukan pada bagian padat kerak atau mantel. Kemudian geotermal.
Selanjutnya, ada aliran panas. Sejumlah kecil namun dapat diukur pada interior bumi hilang secara bertahap melalui permukaan. Kehilangan panas secara bertahap melalui permukaan ini disebut aliran panas. Dari mana asal panas tersebut? Panas ini bisa saja merupakan panas asli dari awal bumi terbentuk, di mana sejak awal sudah ada panas ini yang berada di dalam bumi. Bumi terbentuk, yaitu jika bumi terbentuk sebagai massa planetasimal yang menyatu dan menekan material di dalamnya. Panas tersebut adalah dari peluruhan radioaktif yang terjadi atau sedang memanaskan planet ini. Ahli geologi sendiri belum yakin apakah bumi terbentuk dari massa panas atau dingin pada awalnya, dan apakah planet ini sekarang sedang mendingin atau sedang memanas. Terus perubahan suhu internal bumi berlangsung sangat lambat dalam skala sekitar 100 juta tahun. Beberapa wilayah di bumi sendiri memiliki aliran panas yang lebih tinggi, yang disebabkan karena tubuh magma atau pluton masih mendingin dekat permukaan. Rata-rata aliran panas dari benua sama dengan aliran panas di dasar laut. Aliran panas yang tinggi ini dan tidak terduga di bawah lautan disebabkan oleh batuan mantel panas yang perlahan naik melalui konveksi di bawah samudra. Pola regional aliran panas dan tinggi rendahnya dari dasar laut juga dapat dijelaskan pada konveksi batuan dan mantel. Sekian penjelasan dari saya pada buku Geologi chapter 1 dan 2 ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya dan banyak ada salah kata dan tutur kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.